Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Deris dalam pembelajaran tematik hari ini. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan tema yang pertama, masih dalam pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, di subtema yang keempat, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, setelah membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi ide atau informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi macam-macam teknik potong dalam suatu karya keterampilan, yakni merobek dan menggunting dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati, siswa dapat menentukan hasil bagi dua bilangan cacah tanpa sisa dengan benar. Dan yang terakhir, yang keempat, setelah mengamati contoh, siswa dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerakan lari dan lompat dalam bentuk permainan lompat bambu dengan benar. Oke. Next. Nah, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Dalam kehidupannya, tumbuhan mengalami pertumbuhan dan perkembangan biakan. Tumbuhan terus mengalami pertumbuhan semasa hidupnya, dari sejak bibit hingga tumbuhan mati. Daun tumbuhan akan terus tumbuh menggantikan daun yang telah lalu lagi. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangbiakan pada tumbuhan hanya terjadi ketika tumbuhan telah dewasa. Saat masih kecil, tumbuhan belum dapat berkembang biak, ya. Nah, kita lihat ini ada jenis-jenis perkembangbiakan tumbuhan. Yang pertama ada perkembangbiakan secara alami. Apa itu? Perkembangbiakan secara alami adalah perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri, ya, dilakukan tumbuhan itu sendiri. Contohnya apa? Dengan biji, tunas, umbi, ataupun dengan spora. Kita lihat contoh-contohnya, ya. Nih, ada tumbuhan singkong, kemudian ada kentang, ada jahe, ya. Kemudian ada pisang, ada cocor bebek, ada bawang dan lain sebagainya, ya. Ini menggunakan biji, tunas, umbi dan spora. Selanjutnya, nah, ada juga cara yang kedua, yaitu perkembangbiakan secara buatan. Maksudnya apa? Perkembangbiakan tumbuhan secara buatan dilakukan dengan bantuan manusia, ya. Jadi ada bantuan manusia. Perkembangbiakan secara buatan dilakukan agar keturunan tumbuhan lebih cepat tumbuh, ya. Contohnya apa? Yang pertama cangkok, kemudian okulasi, sambung, stek dan merunduk. Kita lihat gambarnya, ya. Nih, ini adalah pertumbuhan atau perkembangbiakan dengan cara mencangkok seperti ini, diambil dari batangnya. Kemudian yang kedua ada okulasi atau menempel, ya. Terus yang ketiga ada sambung atau menyambung. Dan yang terakhir ada stek batang dan merunduk. Ini adalah perkembangbiakan tumbuhan secara buatan atau tidak alami, ya. Selanjutnya, nah, perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Begitupun dengan tumbuhan. Terdapat berbagai cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Tadi sudah dijelaskan, ada yang alami, ada yang secara buatan. Nah, untuk slide ini Bapak akan menjelaskan dua contoh perkembangbiakan secara alami, yaitu menggunakan biji dan tunas. Ini penjelasan lebih detailnya. Oke. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan dengan biji, ya.
Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji adalah tumbuhan mangga. Biji ya yang terdapat pada tumbuhan itu merupakan calon tumbuhan atau embrio. Ya, sering kita sebut embrio. Embrio ini akan tumbuh menjadi pohon mangga yang baru. Kita lihat prosesnya ya. Dimulai dari pohon besar dulu ya, pohon dewasa. Pohon dewasa ini setelah cukup usianya maka akan tumbuh bunga seperti ini ya. Kemudian lambat laun bunga tersebut akan mekar dan bunga tersebut berubah menjadi buah. Nah, dari buah ini nanti bisa kita ambil bijinya di dalam biji. Setelah biji kita tanam akan muncul akar dari biji tersebut. Kemudian setelah itu akan muncul daun atau batang. Seterusnya menjadi pohon kecil dan kemudian menjadi pohon mangga dewasa. Terus seperti itu. Ini daur hidup dari pohon mangga sebagai contoh tanaman yang berkembang biak dengan biji. Dari bunga kemudian menjadi buah, buah menghasilkan biji, biji tumbuh menjadi kecambah, kecambah kemudian menjadi pohon kecil dan selanjutnya menjadi pohon dewasa. Ya, insyaallah mengerti. Selanjutnya, nah ada juga perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas ya. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas umumnya hidup bergerombol atau berkelompok. Contoh tumbuhan tersebut adalah pisang, bambu, tebu, dan cocor bebek. Pada tumbuhan pisang, bambu, dan tebu, tunas tumbuh dengan dekat dengan induknya seperti ini ya. Jadi akan muncul tunas-tunas baru di sekeliling pohon induknya dan pertumbuhannya sangat cepat. Nah, uniknya khususnya pada cocor bebek, tunas bukan tumbuh di bagian akar atau batang, melainkan dia tumbuh di tepian daun-daun. Sangat unik sekali. Ya, ini namanya tanaman cocor bebek. Jadi tunasnya itu tumbuh bukan pada batang atau pada bagian akar, melainkan pada tepian atau sisi-sisi dari daun-daunnya. Seperti ini bentuknya ya. Masya Allah. Nah, selanjutnya ayo berkreasi ya. Daun dapat dijadikan bahan untuk membuat karya seni mozaik. Nah, mozaik itu apa sih? Mozaik adalah karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang menggunakan bahan dari kepingan-kepingan benda tertentu yang sengaja dipotong-potong. Kemudian disusun dengan cara menempelkan pada bidang datar dengan cara dilem. Kita lihat contohnya ya. Nih, ini ada mozaik atau gambar mozaik dari daun. Bagus sekali ya. Ada bentuk ayam, kemudian burung hantu. Nah, selanjutnya ini juga ada keledai, burung hantu ya, burung merak, kemudian rubah, siput, tikus, dan lain sebagainya. Masih banyak contoh lain. Oke, selanjutnya ayo berhitung. Selain dijadikan sebagai karya seni, bagian-bagian tumbuhan juga dapat digunakan sebagai media untuk belajar matematika. Coba kamu kumpulkan 20 butir kacang merah. Kita akan belajar melakukan pembagian dengan menggunakan biji kacang merah. Atau dalam bentuk bilangan bisa tulis 20 dibagi 2. Nah, perlu diperhatikan sesungguhnya pembagian itu adalah pengurangan yang berulang. Maka untuk menyelesaikan pertanyaan di atas
bisa kita selesaikan dengan cara berikut. Saya ulangi, pembagian sesungguhnya adalah pengurangan yang berulang. Oke. Kita lihat 20 dibagi 2 itu kita rubah menjadi pengurangan yang berulang. 20 dikurangi 2, karena dibagi 2 maka untuk pengurangnya adalah 2. Jadi 20 dikurang 2 berapa nak? 18. Kemudian 18 dibagi 2 berapa? 16. 16 dikurangi 2 berapa? 14. 14 dikurangi 2 sama dengan 12. 12 dikurangi 2 sama dengan 10. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. 8 dikurang 2 sama dengan 6. 6 dikurang 2 sama dengan 4. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Dan 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi harus sampai 0 ya. Nah setelah itu baru kita hitung berapa kali pengurangannya. Ya, kita hitung dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kali pengurangan. Jadi pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa disebut dengan pembagian. Maka dapat ditulis dalam bentuk lain yaitu 20 dibagi 2 sama dengan 10. 10 ini kita dapatkan dari jumlah pengurangan yang berulang tersebut. Ada berapa kali? Ternyata ada 10 kali. Insya Allah mudah ya. Nah sebagai contoh lain, oke, 12 dibagi 3. Ingat, pembagian adalah pengurangan yang berulang ya. Maka bentuk pengurangan berulangnya sebagai berikut ya. 12 dibagi 3 sama dengan 12 dikurang 3 sama dengan 9. 9 dikurang 3 sama dengan 6. 6 dikurang 3 sama dengan 3. Dan 3 dikurang 3 sama dengan 0. Harus sampai 0 ya. Maka kita tinggal menghitung berapa kali pengulangannya. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa disebut dengan pembagian. Maka dapat ditulis dalam bentuk lainnya yaitu 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 ini adalah berapa kali pengurangannya dilakukan. Begitu ya. Insya Allah mudah. Nah selanjutnya, apakah kamu tahu permainan rangka alung? Ayo kita bermain rangka alung bersama dengan teman-teman. Ikuti langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, siapkan 4 batang bambu dengan panjang masing-masing 2 meter. Buatlah kelompok yang terdiri dari 6 anak. Yang ketiga, lakukanlah home pimpa untuk menentukan 4 anak berjaga dan 2 orang bermain. Yang keempat, kelompok jaga berada dalam posisi jongkok sambil memegang dan menggerak-gerakan bambu buka tutup dengan hitungan tak-tak. Bambu dibuka, tuk-tuk, bambu ditutup. Yang terakhir, kelompok pemain yang mendapat giliran bermain melakukan gerakan melompat sambil menghindari jepitan bambu. Pemain akan masuk dalam bidang persegi dan melompat-lompat sesuai irama buka tutup bambu. Ya, tak tak tuk. Nah, permainan ini tentunya memerlukan kerjasama agar tidak ada yang menimbulkan bahaya bagi pemainnya. Jadi harus kerjasama. Ini adalah jenis permainan yang mengandalkan kerja sama. Permainan ini berasal dari Nusa Tenggara Timur, jadi permainan tradisional. Nah, dengan baik. Oke, untuk evaluasi di rumah adalah silakan Anda semua kerjakan di buku pendalaman kegiatan 1 bagian A, B, dan C pada halaman 69 sampai 70. Yang kedua, kegiatan 1 bagian A, B, dan C pada halaman 72 dan 73. Oke, sekian apa yang bisa Bapak sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa Anda semua pahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.